Segala sesuatu yang mengalir di alam semesta ini, baik yang nampak oleh mata lahir maupun yang tersembunyi dalam batin, bersumber dari satu muara tunggal. Allah adalah Sang Maha Pemberi rezeki yang memberikan kehidupan kepada setiap atom di jagat raya tanpa terkecuali. Seorang hamba yang telah mencapai derajat makrifat akan melihat bahwa setiap butir nasi dan setiap tetes air adalah wujud nyata dari kemurahan Sang Pencipta yang tidak terbatas. Rezeki bukan hanya sekadar hasil dari jerih payah atau kepintaran manusia dalam mengelola urusan dunia. Keberadaan harta dan kecukupan adalah pancaran dari asma-Nya yang maha kaya, yang dibagikan sesuai dengan hikmah yang maha dalam. Jika seorang insan memahami hakikat ini, maka ia tidak akan pernah merasa memiliki secara mutlak atas apa yang ada di dalam genggamannya. Dalam pandangan tasawuf, rezeki adalah tali penghubung antara hamba dan Tuhannya yang selalu terjaga setiap saat. Setiap pemberian adalah isyarat cinta yang dikirimkan dari singgasana keagungan untuk memastikan jiwa dan raga tetap terjaga dalam ketaatan. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah dengan perhitungan yang sangat presisi. Memandang rezeki sebagai titipan suci akan mengubah cara seorang hamba berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Fokus utama bukan lagi pada jumlah yang didapat, melainkan pada keberkahan yang menyertai setiap pemberian tersebut. Kesadaran bahwa rezeki berasal dari Sang Maha Kuasa akan melahirkan rasa syukur yang mendalam dan ketenangan batin yang sejati. Allah telah menetapkan kadar rezeki bagi setiap makhluk bahkan sebelum raga tercipta dan menghirup udara dunia. Kesadaran akan jaminan ini adalah obat bagi kegelisahan jiwa yang seringkali dihantui oleh ketakutan akan kekurangan di masa depan. Seorang hamba yang beriman dengan teguh akan meyakini bahwa jatah hidupnya tidak akan pernah tertukar atau diambil oleh insan yang lain. Nabi Muhammad pernah menjelaskan bahwa Ruh Kudus telah membisikkan ke dalam batin bahwa seorang jiwa tidak akan mati sebelum menyempurnakan seluruh rezekinya. Keyakinan ini menjadi fondasi bagi para pejalan spiritual untuk tetap tenang di tengah badai ekonomi atau kesulitan hidup yang melanda. Ketakutan akan kemiskinan seringkali hanyalah tipu daya setan yang ingin menjauhkan hamba dari rasa syukur kepada Penciptanya. Burung-burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang adalah pelajaran nyata bagi seorang insan. Alam semesta memberikan tanda bahwa kepasrahan yang disertai usaha yang tulus akan selalu membuahkan hasil yang mencukupi. Tugas seorang hamba hanyalah bergerak menjemput takdir, sementara hasilnya adalah mutlak wewenang dari Sang Maha Pengatur. Kepasrahan total atau tawakal bukan berarti berdiam diri tanpa melakukan upaya apapun di atas bumi. Tawakal yang sejati adalah ketika kaki melangkah mencari nafkah, namun hati tetap terpaku pada janji Allah yang tidak pernah ingkar. Dengan cara ini, seorang hamba akan tetap mulia dan tidak akan menghalalkan segala cara hanya demi mengejar materi yang bersifat fana. Seringkali manusia terjebak dalam pemikiran sempit bahwa rezeki hanyalah berupa uang, harta benda, dan kedudukan yang tinggi. Namun bagi seorang hamba yang mengejar makrifat, rezeki yang paling utama adalah ketenangan hati, ilmu yang bermanfaat, dan hidayah yang terus mengalir. Tanpa rezeki batiniah ini, kelimpahan materi hanya akan menjadi beban yang menyesakkan dada dan menjauhkan diri dari kedamaian. Kesehatan raga yang memungkinkan seorang insan untuk bersujud dan berzikir adalah bentuk rezeki yang sangat mahal harganya. Begitu pula dengan teman-teman yang saleh dan keluarga yang penuh kasih sayang, semua itu adalah anugerah yang harus disyukuri dengan tulus. Rezeki batin adalah nutrisi bagi ruh agar tetap kuat dalam menempuh perjalanan menuju perjumpaan abadi dengan Tuhan. Kebahagiaan yang hakiki tidak terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada kemampuan hati untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Seorang hamba yang diberikan pemahaman tentang rahasia ketuhanan telah mendapatkan rezeki yang lebih besar daripada kerajaan dunia manapun. Cahaya makrifat yang menerangi relung jiwa adalah kekayaan abadi yang tidak akan pernah sirna oleh perubahan zaman. Kemampuan untuk memaafkan,
kesabaran dalam menghadapi ujian, dan lisan yang selalu basah dengan pujian kepada Allah adalah rezeki yang istimewa. Tidak semua insan diberikan kemudahan untuk memiliki akhlak yang mulia dan batin yang bening dari noda kebencian. Itulah sebabnya, seorang hamba harus selalu meminta agar diberikan rezeki berupa keistiqomahan dalam jalan kebenaran. Dalam kitab suci, Allah menjanjikan bahwa siapa saja yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Janji ini adalah kunci bagi seorang hamba untuk membuka pintu keberkahan yang seringkali tertutup oleh logika manusia yang terbatas. Takwa menjadi magnet yang menarik kebaikan dari segala penjuru langit dan bumi tanpa harus bersusah payah secara berlebihan. Rezeki yang datang dari arah yang tidak terduga seringkali hadir dalam bentuk pertolongan di saat yang paling kritis, atau ide-ide cemerlang yang membawa perubahan. Seorang insan yang menjaga batasan-batasan Tuhannya akan mendapati bahwa urusannya menjadi mudah dan rintangan yang ada menjadi sarana pendewasaan. Ini adalah bukti bahwa keterhubungan batin dengan Sang Pencipta memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan lahiriah. Makna dari arah yang tidak disangka-sangka juga mencakup pemberian yang tidak ternilai harganya, seperti keselamatan dari musibah atau ketenangan saat menghadapi cobaan. Seorang hamba yang taat tidak akan pernah merasa buntu karena ia yakin ada kekuatan maha besar yang selalu menyertainya. Keajaiban demi keajaiban akan terus muncul sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap hamba yang dicintainya. Menjaga ketakwaan berarti memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selalu berada dalam koridor ridho Sang Pencipta. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang didapat dengan cara yang baik dan digunakan untuk tujuan yang baik pula. Dengan demikian, setiap harta yang mengalir ke dalam diri hamba akan menjadi cahaya yang menuntun menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Salah satu hijab atau penghalang terbesar bagi seorang hamba untuk sampai kepada Allah adalah keterikatan hati pada rezeki itu sendiri. Banyak insan yang begitu mencintai pemberian hingga melupakan siapa yang memberikan pemberian tersebut kepadanya. Dalam makrifat, seorang hamba diajarkan untuk tidak berhenti pada nikmat, melainkan terus melaju memandang Sang Pemberi nikmat yang maha indah. Dunia dan segala isinya ibarat bayangan yang akan terus menjauh jika dikejar, namun akan mengikuti jika seorang insan berjalan menuju cahaya. Fokus pada materi hanya akan melahirkan dahaga yang tidak pernah terpuaskan dan ambisi yang melelahkan jiwa. Namun, jika fokus diarahkan kepada Sang Maha Pemberi, maka dunia akan datang bersujud menghampiri dengan sendirinya. Seorang hamba yang telah mencapai derajat sufi akan merasa malu jika hatinya lebih bergetar karena mendapatkan harta daripada karena merasakan kehadiran Tuhannya. Ia memahami bahwa segala rezeki hanyalah alat atau sarana untuk mempermudah ibadah dan pengabdian kepada Sang Khalik. Hati harus tetap kosong dari ketergantungan pada makhluk agar cahaya ilahi dapat masuk dengan sempurna tanpa penghalang. Melepaskan keterikatan hati bukan berarti hidup dalam kemiskinan yang menyengsara, melainkan memiliki kendali penuh atas keinginan nafsu. Harta berada di tangan untuk dikelola, bukan di dalam hati untuk dipuja secara berlebihan sehingga melupakan kewajiban suci. Dengan posisi ini, seorang insan akan tetap stabil dan tenang baik saat mendapatkan limpahan rezeki maupun saat sedang diuji dengan kekurangan. Hakikat kecukupan bukanlah memiliki segala sesuatu yang diinginkan, melainkan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Sikap qanaah atau merasa puas adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis dan harta yang paling berharga bagi seorang hamba. Tanpa qanaah, seorang insan akan tetap merasa miskin meskipun ia telah menguasai seluruh perbendaharaan emas di muka bumi. Ridho terhadap pembagian rezeki adalah tanda bahwa seorang hamba telah mengenal kebijaksanaan Tuhannya yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi makhluknya. Terkadang, penundaan pemberian adalah bentuk perlindungan agar hamba tersebut tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan atau kesombongan. Seorang insan yang ridho akan menjalani hidup dengan senyuman karena yakin bahwa takdir Allah adalah yang paling sempurna.
Setiap helai nafas yang masih diberikan adalah rezeki yang memungkinkan hamba untuk menambah bekal bagi perjalanan panjang di alam setelah kematian. Keberkahan rezeki terlihat dari bagaimana pemberian tersebut membuat seseorang semakin dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari keburukan. Rezeki yang berkah meskipun sedikit akan terasa mencukupi, sedangkan yang tidak berkah meskipun banyak akan selalu terasa kurang. Hati yang ridho akan memancarkan kedamaian yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya tanpa perlu banyak kata. Seorang hamba tidak akan disibukkan dengan rasa iri terhadap pencapaian orang lain, karena ia sibuk mensyukuri kebun kebahagiaannya sendiri. Kehidupan menjadi sangat sederhana dan indah ketika seorang insan telah mampu menundukkan nafsunya di bawah kehendak Sang Pencipta. Bagi para kekasih Allah, rezeki yang paling dinanti bukanlah kepingan perak atau emas, melainkan kesempatan untuk berzikir dan menyebut namanya. Kedekatan batin dengan Sang Pencipta adalah anugerah tertinggi yang bisa dirasakan oleh seorang manusia selama hidup di dunia yang fana ini. Getaran asma Tuhan yang meresap ke dalam jantung adalah makanan ruh yang memberikan kekuatan luar biasa bagi seorang hamba. Seringkali, seorang insan diberikan kemudahan materi namun hatinya terasa kering dan jauh dari mengingat Tuhannya. Itulah musibah yang terselubung. Sebaliknya, ada hamba yang hidup dalam kesederhanaan namun lisan dan hatinya tidak pernah berhenti bersyukur dan berzikir. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Kebahagiaan spiritual ini tidak bisa dibeli dengan harga berapapun dan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Rasulullah seringkali menghabiskan waktu malamnya untuk bersujud, hingga kakinya bengkak sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki kedekatan ini. Seorang pejalan makrifat akan berusaha menjadikan setiap tarikan nafasnya sebagai sarana untuk mengingat Sang Maha Hidup yang selalu mengawasi. Dalam zikir tersebut, segala beban dunia akan terasa ringan dan segala ketakutan akan sirna berganti dengan ketenangan. Kekuatan zikir mampu mengubah cara pandang seorang hamba terhadap rezeki yang nampak secara lahiriah di hadapannya. Ia tidak lagi melihat angka-angka, melainkan melihat kebesaran Pencipta yang mengatur segala urusan dengan penuh cinta. Rezeki kedekatan ini akan menjadi teman setia di dalam kubur dan pemberi syafaat di hari kiamat ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Puncak dari pemahaman tentang rezeki adalah ketika seorang hamba menyadari bahwa dirinya sendiri adalah bagian dari pemberian Sang Maha Pencipta. Kesadaran bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah adalah inti dari makrifatullah yang paling mendalam. Seorang insan yang telah sampai pada titik ini akan merasa cukup hanya dengan keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Ia tidak lagi meminta rezeki untuk memuaskan keinginan nafsu, melainkan meminta agar diberikan kekuatan untuk selalu berada dalam ketaatan. Baginya, dicintai oleh Sang Pencipta adalah rezeki yang lebih dari cukup untuk menanggung segala duka dan derita di dunia. Kehadiran cahaya makrifat di dalam dada membuat hamba tersebut menjadi pribadi yang mandiri dan tidak tergantung pada belas kasihan makhluk. Seluruh alam semesta ini adalah hidangan yang disajikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka mengenal keagungannya. Seorang insan yang bijak akan mengambil secukupnya untuk bekal perjalanan dan membagikan sisanya kepada sesama yang membutuhkan dengan penuh cinta. Kemurahan hati adalah bukti bahwa seseorang telah benar-benar memahami hakikat rezeki yang sebenarnya berasal dari sumber yang tidak terbatas. Pada akhirnya, rezeki yang paling kekal adalah apa yang telah diinfakkan di jalan kebaikan dan apa yang telah tertanam dalam hati berupa keimanan. Segalanya akan ditinggalkan di dunia ini kecuali amal saleh dan kesucian jiwa yang akan menghadap Sang Maha Suci. Kesadaran akan hakikat ini adalah rezeki terbesar yang bisa diraih oleh seorang hamba sebelum ia melangkah menuju keabadian di haribaannya yang maha ridho.